bukan tidak ada masjid. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri tuan-tuan, karena itu saya bisa bicara. Kadang Ustaz ini tak sholat di masjid pun, sholatnya di hotel. Alasannya tidur malam, musyawarah lah, gini. Karena subuh pun tak sholat. Subuh bangunnya jam 10 pagi tuan-tuan. Bayangkan. Ustaz apa nama ini? Namanya Ustaz Sontoloyo. Udah gak bener ini. Hati-hati. Abah sudah balik dari Mekah dan Madinah masjid baik. Nanti dulu tengok perangainya. Selepas balik dari Mekah Madinah itu bagaimana? Kalau rajin pergi masjid, lagi pergi surau dengan pengajian, ini oke lah. Ini di masjidnya seminggu aja. Lepas itu tetap main congkak lagi, main gasing lagi. Dan yang terakhir hanya datang meminta-minta aja. Jadi peringatan bagi tuan-tuan yang akan pergi haji ya, supaya kursus betul-betul, belajar betul-betul, jangan terperangkap dengan environment yang tidak kondusif. Ya, oke tuannya, ini saya ingatkan itu aja yang pergi haji. Yang belum pergi haji, tolong segera kita niat. Kalau kita mampu beli rumah ratusan ribu, mampu beli kereta ratusan ribu, perabot rumah tangganya semua serba luar negeri, juga bisa memakan puluhan hingga ratusan ribu. Kenapa haji yang hanya 10 ribu, yang hanya 15 ribu, hanya 20 ribu pun tak mampu? Padahal itu hanya seumur hidup satu kali, tuan-tuan sekalian. Bertanya kenapa belum haji? Belum ada seru. Kata malaikat, seru mbahmu itu, seru nenek ke, seru atu, ngade-ngade tuan-tuan ya. Oke, dah. Ini amalan pertama. Tahniah sekali lagi bagi tuan yang kuat yang sudah haji. Yang belum, tolong tuannya, sampai sekarang kita agak profesional sedikit lah tuannya ya. Anak-anak kita yang masih tadika itu tuan-tuan, tolong mulai sekarang masukkan ke tabung haji. Ada simpanan di sana. Jadi 20 tahun dari sekarang dia layak pergi haji. Baru tamat SPM, masih sedang handsome-handsome-nya, masih sedang anggun dan ayu, masih gagah, dapat panggilan untuk pergi haji. Masya Allah, alangkah bahagianya. Waktu nanti diperkawinkan, dikawinkan oleh kita, dinikahkan, ya Allah, dapat anak kita bergelar tuan haji, menantu kita buat haji, atau sebaliknya. Ini luar biasa, karena haji itu yang bagus masih muda-muda, karena tenaganya masih prima, masih bagus. Ini haji 70 tahun masih batu aja tuan-tuan. Cemana ini? Kasihan dong ya. Oke dah. Ini haji usahakan begitu. Jadi kita oke lah, kita ada terlepas dan terlanjur apa dari kato. Oke, anak kita sekarang ini kita mesti progres dong. Kita program daripada sekarang. Macam tuan masukkan laptopnya, karena macam iPad, masukkanlah komputer kita setting. Nak jadi apa anak kita ini? Jangan nak jadi engineer ke, lawyer ke, dokter ke, silakan. Kita setting dari sekarang. Begitu juga pergi haji bila, agaknya kita set dari sekarang. Berhasil tidak berhasil bukan urusan kita. Karena job description seorang manusia, seorang makhluk, tugasnya hanya berusaha, berdoa dan bertawakal. Selebihnya serahkan pada Allah SWT. So dari kecil kita masukkan tabung itu tuan-tuan ya. Insya Allah begitulah. Baik. Amalan yang kedua tuan-tuan, untuk bulan Dzulhijjah yaitu puasa sunnah 9 hari. 9 hari tuan-tuan sekalian, kalau boleh ayo masing-masing tanya pada diri kita sendiri. Sebelum saya sampaikan tadi, tuan sudah berapa tahun hidup di dunia ini? Berapa kali agaknya puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah? Oh, alhamdulillah Ustaz, saya sudah 10 kali. Oke, alhamdulillah. Jom, ini tahun ini kita jadikan yang ke-11 kalinya. Oh, saya sudah 3 kali Ustaz. Oke, jadikan ke-4 kalinya. Oh, saya belum pernah sama sekali. Jom, tahun ini sebagai satu starting point, nuktah bidayah, titik mula untuk transformasi, mendekatkan diri pada Allah SWT. Jangan dengar pengajar tuh gayanya aja macam yoyo, oh mondak mantuk, last minute bungen tua. Bungen tua tuh bahasa Jepun, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya nggak ada gunanya dong. Bila mau berubah tuan-tuan, karena Allah sudah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kita tidak berubah diri sendiri. So kalau tuan mau berubah, puan mau berubah, rubah dong diri sendiri dulu. Baru Allah memberikan endorsement gitu. Bukan Allah berkehendak kita, Allah memberi kesempatan kita untuk berubah. Oke ya. Puasa 9 hari. Ini berdasarkan hadis riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an yang saya petik sebuah kitab kecil namanya Duratul Nasihin, Rasul Utsman Asy-Syakir Al-Qaibawi. Sayyidina Ibnu Abbas itu pakcik Rasulullah SAW.
yang menceritakan tanggal 1 Dzulhijjah peristiwa diterimanya doa Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Siti Hawa, sekaligus perjumpaan manusia pertama di dunia, yaitu di Jabal Rahmah. Jabal itu bukit atau gunung, rahmah itu kasih sayang. Coba kita berimajinasi sekejap tuan-tuan, waktu atuk dan anak kita di surga, semua makanan free of charge, semuanya tuan-tuan, semua senang sekali, tak ada apa-apa, tinggal kutip aja. Tahu-tahu apabila dilarang oleh Allah jangan mendekati pokok ini, malah makan buahnya. Akhirnya diambil tindakan disiplin, diturunkan ke dunia. Dunia yang begitu luas ini hanya dihuni 2 orang aja tuan-tuan. Ketika itu dunia penuh, hanya isinya hutan belantara, isinya dinosaur, tuyul, wewe gombel, tekuk-tekuk, gel, banaspati, gendruwo dan jerangkong gentayangan. Itu hantu Jawa. Bagaimana tuan-tuan sekalian? Konon cerita Nabi ada di benua India, Siti Hawa di Jeddah. Berapa ribu kilometer tuan-tuan. Waktu itu belum tahu mana itu utara, mana selatan, mana barat, mana timur, mana malam, mana siang. Tidak tahu apa-apa tuan-tuan. Ya ada hanya menangis dan menangis dan menangis. Dan tangisan ini tertera dalam Al-Quran Karim, di mana Allah berfirman, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah tuan-tuan, hanya menangis. Jale dan saudara sekalian, 40 tahun baru diterima oleh Allah SWT, dan ketemu di Jabal Rahmah.